Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Paul Gilartihianto dengan NIM 183240020 dari kelas K66 kelompok 4 Teknik Biomedis, dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah dengan kode mata kuliah WI 1005 dengan judul Pengaruh Manajemen Waktu dan Manajemen Energi dalam Menunjang Kehidupan Perkuliahan Mahasiswa. Yang pertama adalah latar belakang. Mahasiswa kerap kali kesulitan menjaga produktivitas meskipun telah memiliki jadwal yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen waktu saja tidak cukup tanpa manajemen energi yang baik. Keduanya saling melengkapi dan perlu dikuasai secara seimbang agar mahasiswa mampu menjalani aktivitas akademik dan non-akademik secara optimal dan berkelanjutan. Penelitian kami membawa kami ke rumusan masalah. Yang pertama, mengapa manajemen waktu dan energi penting bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas manajemen waktu dan energi pada mahasiswa. Dan yang ketiga, apa strategi yang dapat diterapkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan energi dalam kehidupan perkuliahan. Yang keempat, apa dampak dari penerapan manajemen waktu dan energi yang baik terhadap prestasi akademik dan kualitas hidup mahasiswa. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya manajemen waktu dan energi bagi mahasiswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memaparkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas manajemen waktu dan energi pada mahasiswa. Dan yang ketiga, memaparkan strategi yang dapat diterapkan mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan manajemen waktu dan energi dalam kehidupan perkuliahan. Yang keempat, memaparkan dampak dari penerapan manajemen waktu dan energi yang baik terhadap prestasi akademik dan kualitas hidup mahasiswa. Selanjutnya ada ruang lingkup. Kami berfokus pada mahasiswa. Selanjutnya ada ruang lingkup. Kami berfokus pada mahasiswa, mencakup manajemen waktu dan energi dalam aktivitas perkuliahan sehari-hari, serta pengaruh faktor sosial dan penggunaan gawai. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan menggambarkan fenomena manajemen waktu dan energi mahasiswa secara nyata, sistematis, dan aktual. Sistematika penulisan yang pakai terdiri dari 4 bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan kesimpulan, yang disusun untuk menguraikan latar belakang hingga hasil kajian secara sistematis. Kita beralih ke bab 2, yaitu landasan teori. Dari definisi, manajemen waktu adalah keterampilan mengatur dan memanfaatkan waktu secara terencana dan efisien untuk mencapai tujuan, mencakup penjadwalan, pengendalian diri, serta penetapan prioritas demi produktivitas optimal. Manajemen energi adalah upaya terencana untuk menjaga dan mengoptimalkan energi fisik, emosional, mental, dan spiritual guna meningkatkan kualitas hidup dan performa sehari-hari secara seimbang. Dampak. Apa dampak dari manajemen waktu yang buruk? Manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan prokrastinasi, stres, kelelahan, penurunan motivasi, serta menurunnya kualitas akademik dan kehidupan pribadi. Mahasiswa kerap kali kehilangan kontrol atas jadwal dan sulit menyeimbangkan waktu belajar dan istirahat, bahkan berdampak kepada prospek profesional ke depan. Dan apa pula dampak dari manajemen energi yang buruk? Alokasi energi yang tidak efisien dapat menurunkan fokus, motivasi, dan efektivitas belajar. Gangguan digital, multitasking, serta kurang tidur memperparah kelelahan. Mahasiswa seringkali terjebak dalam ilusi produktivitas dengan memprioritaskan hal mendesak daripada penting, dan ini dapat mengurangi hasil belajar dan kesejahteraan. Hubungan antara manajemen waktu dan alokasi upaya. Manajemen waktu yang buruk dan alokasi energi yang tidak efisien saling memperburuk, menciptakan siklus negatif. Prokrastinasi, kelelahan, dan gangguan dapat membuat rencana kita sulit dijalankan. Ketika satu aspek terganggu, baik waktu maupun energi, dampaknya akan merambat ke seluruh aktivitas akademik dan pribadi mahasiswa. Selanjutnya ada masalah internal dan eksternal. Di masalah internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu dampak mental dan dampak fisik. Dari dampak mental, kita dapat lihat bahwa stres, kecemasan, dan depresi mengganggu fokus, menurunkan motivasi, serta memicu prokrastinasi, sehingga melemahkan manajemen waktu dan energi. Dari dampak fisik, kurang tidur, nutrisi buruk, dan dehidrasi dapat menurunkan energi dan fungsi kognitif, sehingga menghambat fokus dan produktivitas. Dari masalah eksternal, kita melihat bahwa faktor eksternal dapat
seperti lingkungan, tekanan kerja, minimnya dukungan sosial, serta kondisi ekonomi dan demografi dapat menghambat efektivitas manajemen waktu dan energi mahasiswa. Selanjutnya ke bab 3 itu pembahasan. Di sini kami membahas bagaimana kita memperbaiki manajemen energi. Yang pertama dapat dilakukan energy mapping, yaitu identifikasi waktu paling produktif. Yang kedua, kita dapat mengkategorikan kegiatan sesuai dengan jenis aktivitas dengan tingkat energi. Yang ketiga, dapat penjadwalan strategis, kita tempatkan tugas berat di jam energi yang tinggi. Dan yang keempat yaitu optimisasi lingkungan, kita dapat minimalkan distraksi untuk menjaga fokus. Dan yang keempat yaitu istirahat terjadwal, kita gunakan teknik Pomodoro untuk menjaga stamina mental. Selanjutnya yaitu memperbaiki manajemen waktu. Kita dapat menggunakan planner digital, kita dapat menggunakan aplikasi seperti Google Calendar atau Notion untuk menyiapkan jadwal, dan ini dapat mencegah kita untuk lupa deadline. Selanjutnya itu tentukan prioritas kita terapkan Eisenhower Matrix untuk memilah tugas penting dan mendesak. Dan yang ketiga, ada waktu istirahat. Kita menjadwalkan jeda untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Dan yang terakhir, kita harus membuat jadwal yang realistis dan fleksibel. Kita buat jadwal yang sesuai kapasitas diri kita masing-masing dan siap menyesuaikan jika ada perubahan. Menggabungkan manajemen waktu dan energi. Kita dapat mengelola waktu dan energi secara sinergis, membantu Mas. Berikut adalah contoh dari Eisenhower Matrix yang kita dapat gunakan dalam mengelola manajemen waktu. Menggabungkan manajemen waktu dan energi. Mengelola waktu dan energi secara sinergis membantu mahasiswa menjaga produktivitas sekaligus kesehatan mental. Aktivitas perlu dijadwalkan tidak hanya berdasarkan deadline, tapi juga menyelesaikan puncak energi harian. Penggunaan planner, teknik Eisenhower Matrix, dan metode Pomodoro dapat mendukung fokus, infrastruktur, serta ritme kerja yang lebih seimbang dan berkelanjutan. Di bab 4 kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa manajemen waktu dan energi penting untuk keseimbangan akademik dan kesejahteraan mahasiswa. Efektivitasnya dipengaruhi oleh faktor internal dan juga eksternal. Strategi efektif meliputi penjadwalan, penetapan prioritas, teknik belajar aktif, serta menjaga kesehatan fisik dan mental. Dan yang terakhir, penerapannya dapat meningkatkan prestasi, pengurangan stres, dan membentuk mahasiswa yang lebih siap menghadapi masa depan. Sekian presentasi makalah bahasa Indonesia kami. Terima kasih.